Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu dosen pengampu serta teman-teman sekalian, perkenalkan saya Moran Lorena dengan NIM 2304010095 dari program studi akuntansi Universitas Maritim Raja Ali Haji. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Persediaan Total Aset dan Harga Pokok Penjualan terhadap Laba Bersih dengan Umur Perusahaan FIMEK sebagai variabel moderating pada perusahaan dagang yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2020 sampai 2024. Oke, lanjut saja kita ke slide selanjutnya. Adapun materi yang akan saya presentasikan meliputi 3 bagian utama. Yang pertama itu pendahuluan, yang kedua itu kajian pustaka, dan yang ketiga itu metode penelitian. Lanjut saja ke slide berikutnya, yaitu latar belakang. Nah, di latar belakang ini akan menjelaskan laba bersih merupakan salah satu indikator utama yang digunakan untuk menilai keberhasilan suatu perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Dalam perusahaan dagang, persediaan total aset dan harga pokok penjualan memiliki peran penting dalam menentukan tingkat laba yang diperoleh perusahaan. Pengelolaan persediaan yang efektif dapat meningkatkan efisiensi operasional total aset yang besar, mencerminkan kapasitas perusahaan dalam menghasilkan pendapatan. Sedangkan harga pokok penjualan yang terkendali dapat meningkatkan keuntungan perusahaan. Namun, hasil penelitian terdahulu masih menunjukkan perbedaan hasil mengenai pengaruh variabel-variabel tersebut terhadap laba bersih. Selain itu, umur perusahaan diduga dapat mempengaruhi hubungan tersebut karena perusahaan yang lebih lama berdiri umumnya memiliki pengalaman dan kemampuan pengelolaan yang lebih baik. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh persediaan, total aset, dan harga pokok penjualan terhadap laba bersih dengan umur perusahaan sebagai variabel modernisasi. Oke, kita masuk ke slide ini, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: yang pertama itu, apakah persediaan berpengaruh terhadap laba bersih? Yang kedua, apakah total aset berpengaruh terhadap laba bersih? Yang ketiga, apakah harga pokok penjualan berpengaruh terhadap laba bersih? Yang keempat, apakah persediaan total aset dan harga pokok penjualan secara simultan berpengaruh terhadap laba bersih? Dan yang terakhir yaitu, apakah umur perusahaan mampu memodernisasi hubungan antara variabel independen dengan laba bersih? Oke, kita masuk ke tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah yang pertama itu menguji pengaruh persediaan terhadap laba bersih, yang kedua menguji pengaruh total aset terhadap laba bersih, yang ketiga itu menguji pengaruh harga pokok penjualan terhadap laba bersih, yang keempat menguji pengaruh persediaan total aset dan harga pokok penjualan secara simultan terhadap laba bersih, yang kelima itu menguji peran umur perusahaan sebagai variabel modernisasi. Baik, kita masuk ke kajian pustaka. Penelitian ini menggunakan teori sinyal atau signaling teori sebagai landasan teori. Teori sinyal menjelaskan bahwa informasi yang dapat disampaikan perusahaan kepada pihak eksternal dapat menjadi sinyal mengenai kondisi dan prospek perusahaan. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari yaitu persediaan, yaitu aset yang dimiliki untuk dijual kembali. Yang kedua itu total aset, yaitu keseluruhan sumber daya ekonomi yang dimiliki perusahaan. Yang ketiga itu harga pokok penjualan, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang yang dijual. Yang keempat itu laba bersih, yaitu keuntungan yang diperoleh perusahaan setelah dikurangi seluruh biaya dan pajak. Dan yang kelima itu umur perusahaan atau FIMEK, yaitu lamanya perusahaan beroperasi sejak didirikan. Baik, kita masuk ke penelitian terdahulu. Penelitian ini juga didukung oleh berbagai penelitian terdahulu yang membahas pengaruh persediaan, total aset, dan harga pokok penjualan terhadap laba bersih. Namun, masih terdapat perbedaan hasil penelitian atau riset gap yang menunjukkan bahwa hubungan antar variabel tersebut belum konsisten. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba menambahkan variabel moderasi berupa umur perusahaan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam. Nah, kita masuk ke kerangka pemikiran.
Kerangka pemikiran penelitian ini menunjukkan bahwa persediaan total aset dan harga pokok penjualan merupakan variabel independen yang diduga mempengaruhi laba bersih sebagai variabel dependen. Selain itu, umur perusahaan berperan sebagai variabel moderating yang juga dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen dengan laba bersih. Kita masuk ke hipotesis. Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu, maka hipotesis penelitian yang diajukan adalah hipotesis pertama, yaitu persediaan berpengaruh terhadap laba bersih. Hipotesis kedua, yaitu total aset berpengaruh terhadap laba bersih. Hipotesis ketiga, harga pokok penjualan berpengaruh terhadap laba bersih. Hipotesis keempat, persediaan total aset dan harga pokok penjualan secara simultan berpengaruh terhadap laba bersih. Hipotesis moderasi, yaitu hipotesis kelima, FIMEK memoderasi pengaruh persediaan terhadap laba bersih. Hipotesis keenam, FIMEK memoderasi pengaruh total aset terhadap laba bersih. Hipotesis ketujuh, FIMEK memoderasi pengaruh harga pokok penjualan terhadap laba bersih. Hipotesis ke-8, FIMEK memoderasi pengaruh simultan variabel independen terhadap laba bersih. Baik, kita masuk ke metode penelitian. Penelitian ini menggunakan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif, kausal, dan metode explanatory research. Penelitian bertujuan menjelaskan hubungan sebab akibat antara persediaan total aset dan harga pokok penjualan terhadap laba bersih dengan FIMEK sebagai variabel moderasi. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan tahunan perusahaan. Objek penelitian adalah perusahaan dagang yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2020 sampai 2024. Nah, buat teknik pengambilan sampelnya menggunakan purposive sampling dengan kriteria yang terdaftar di BEI selama periode penelitian. Menerbitkan laporan keuangan lengkap dan memiliki data yang sesuai dengan kebutuhan penelitian. Baik, analisis data dilakukan menggunakan IBM SPSS, statistik dengan tahapan. Yang pertama itu statistik deskriptif, yang kedua itu uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, multikolinearitas, heterosekdasititas, dan autokorelasi. Yang ketiga itu analisis regresi linear berganda. Yang keempat itu moderated regression analysis. Yang kelima itu uji hipotesis melalui uji T, uji F, dan koefisien determinasi. Baik, demikian presentasi proposal penelitian yang dapat saya sampaikan. Saya berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu akuntansi, khususnya mengenai faktor-faktor yang memengaruhi laba bersih perusahaan dagang. Atas perhatian dan kesempatan yang diberikan, saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.